menjelaskan jumlah nabi dan rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, NIM 2520500231. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan perbedaan Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul yaitu meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu sebagai pedoman hidup kepada manusia. Nabi ialah manusia yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri. Rasul ialah manusia yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib untuk menyampaikannya kepada manusia. Perbedaan Nabi dan Rasul yaitu seperti yang saya bilang tadi, yaitu dari segi tugasnya, Nabi tidak diwajibkan menyampaikan kepada manusia, sedangkan Rasul diwajibkan menyampaikan wahyu kepada manusia. Dari segi syariatnya, Nabi melanjutkan ajaran Rasul sebelumnya, sedangkan Rasul membuat atau memulai ajaran baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jumlah nabi dan rasul. Jumlah nabi disebutkan di dalam beberapa riwayat adalah 124.000 nabi, dan jumlah rasul adalah 313 rasul. Dari seluruh nabi dan rasul tersebut, ada 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui oleh umat Islam, yaitu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Shuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Aulia Pulungan. Kali ini saya akan menjelaskan materi ketiga mengenai sifat Nabi dan Rasul. Yang pertama itu adalah sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Siddiq, benar atau jujur. Semua ucapan dan perbuatannya sesuai dengan kenyataan, mustahil berbohong. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya, mustahil berkhianat atau menyembunyikan wahyu. 3. Tablik, menyampaikan, wajib menyampaikan semua wahyu dari Allah ke umatnya, mustahil menyembunyikannya. Yang keempat, fatonah, cerdas, sangat cerdas agar mampu berdakwah, berdebat, dan menyelesaikan masalah umat, mustahil bodoh. Sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul, yang pertama itu kizib, dusta atau bohong. Yang kedua, khianat, tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, kitman, menyembunyikan wahyu. Dan yang keempat adalah baladah, bodoh atau lalai. Yang terakhir adalah sifat jais bagi Rasul. Ada satu sifat yang boleh ada pada Rasul, yaitu a'radul basyariyah. Artinya, Rasul juga manusia yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Mereka bisa makan, minum, tidur, sakit, menikah, lelah, sedih, wafat, dan lain-lain. Tapi bukan sifat yang mengurangi derajat kerasulannya. Logikanya gini, kalau Nabi bisa bohong, khianat, atau bodoh, umat gak akan percaya lagi sama ajaran yang dibawa. Jadi, Allah jaga para Rasul dengan 4 sifat wajib itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas Nabi dan Rasul. 1. Menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. 2. Mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi kemusyrikan. 3. Memberikan petunjuk agar manusia hidup di jalan yang benar. 4. Menjadi teladan uswatun hasanah dalam kehidupan sehari-hari. 5. Memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan peringatan bagi orang-orang yang ingkar. 6. Membimbing umat manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu, ada juga hikmah-hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. 1. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Meneladani akhlak mulia para Nabi dan Rasul. 3. Menumbuhkan sikap jujur, sabar, dan amanah. 4. Menjadikan hidup lebih terarah sesuai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Meningkatkan rasa syukur atas petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Memotivasi untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk. Selain itu, ada pula contoh-contoh perilaku meneladani Nabi dan Rasul. 1. Berkata jujur dalam setiap keadaan. 2. Menepati janji dan dapat dipercaya atau bisa disebut amanah. 3. Sabar menghadapi kesulitan dan cobaan. 4. Rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Membantu sesama yang membutuhkan. 6. Bersikap santun dan menghormati orang lain. 7. Gigih dalam belajar dan bekerja. 8. Memaafkan kesalahan orang lain. 9. Menyampaikan kebenaran meskipun sulit. 10. Menjaga persatuan dan kerukunan.